Salam sehat, salam bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang desain pengukuran. Ada 4 jenis desain pengukuran yang bisa kita gunakan diantaranya dalam melakukan penelitian. Ada yang disebut dengan skala Likert, ada yang disebut dengan skala Goodman, ada yang ketiga adalah skala semantik diferensial dan skala rating. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Contoh, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Pernyataan itu kemudian ditanyakan apakah Anda sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang sangat setuju dikasih skor 5, yang sangat tidak setuju dikasih skor 1. Nah, scoring 5, 4, 3, 2, 1 ini adalah memberikan makna terhadap persepsi sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Jadi, skala Likert ini digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang awalnya bersifat kualitatif menjadi informasi kuantitatif, ya, dikuantifikasi supaya nanti bisa dilakukan analisisnya dengan menggunakan alat analisis aplikasi statistik tertentu misalnya. Nah, dari skala Likert kita bisa gunakan skala dalam sebaran 5 pilihan begini, ya 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang menjadi ciri khas dari Likert scale adalah adanya titik tengah, di mana si responden, orang yang ditanya, itu diberi ruang, diberi kebebasan untuk memberikan sikap atau memberikan pendapatnya secara netral atau bahkan tidak berpendapat. Nah, itu Likert scale. Kemudian yang berikutnya adalah skala Goodman. Skala Goodman akan memberikan respon yang lebih tegas, yang hanya terdiri dengan 2 alternatif. Misalnya iya dan tidak, itu baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya. Jadi tidak lagi abu-abu. Apakah Anda pernah ke Paris? Iya, pernah. Atau iya, belum pernah. Gitu. Tidak ada abu-abunya. Nah, apa Anda punya pacar? Enggak sih, tapi sedang. Nah, berarti enggak, berarti bukan Goodman. Ya. Jadi kalau Goodman itu skalanya jelas, dikotominya jelas. Ya, tidak, baik, buruk, pernah, belum pernah, punya, tidak punya. Itu skala Goodman. Ya. Kemudian ada yang skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam sebuah garis kontinum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Jadi bentuknya ada garis. Paling kiri adalah sangat buruk, paling kanan adalah sangat baik. Bisa dimulai dari angka 1, di ujungnya yang sangat baik bisa 5, bisa 7. Nanti responden akan diminta untuk memberikan respon di garis titik yang sebelah mana dia akan merespon pernyataan atau pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Berikutnya adalah skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Nah, ini kebalikan dengan skala Likert tadi. Ya. Kenyamanan ruang lobi Bank CBA itu 5, 4, 3, 2, 1. Responden nanti menjawab 5, 4, 3, 2, 1. Nanti peneliti baru akan memaknai, oh yang 5 itu artinya nyaman, sangat nyaman. Yang 1 artinya tidak nyaman. Jadi kalau yang di skala rating ini adalah mengkualitatifkan informasi kuantitatif gitu. Semula informasinya kuantitatif dikualitatifkan. Ya, kalau yang Likert tadi pernyataannya responnya kualitatif, nanti dimaknainya dalam di responnya dengan kuantitatif. Oke,
Oke. Kemudian ada jenis skala yang lain. Ya, ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberi kategori saja. Wanita 1, laki-laki 2. 2 dalam konteks skala nominal itu tidak lebih besar dari 1. 1 dalam konteks skala nominal itu tidak lebih bagus daripada 2. Ini nominal, ya. Skalanya adalah skala nominal. Ya, ini biasa kalau kita membuat akun baru di media sosial misalnya kan ditanya itu gender, ya, male, female, others gitu, ya. Itu bukan peringkat, ya. Itu hanya nominal saja, ya. Memberikan kategori saja. Nah, ini nominal scale. Ada pelari yang nomor dadanya 12, sementara yang lain nomor dadanya 40. Nah, itu yang 40 dan 12 itu tidak memiliki makna apa-apa, dia hanya sekedar nomor saja, ya, hanya membedakan saja laki perempuan. Ya. Berikutnya adalah skala ordinal, adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan belum jelas. Misalnya ini, berilah peringkat supermarket berdasarkan kualitas pelayanan. Misalnya Sri Ratu, Moro, Matahari dikasih skor tuh 1, 3, 5, 2. Kita diminta, oh yang ini skornya 1, yang ini skornya 3. Tapi tidak ada pembeda, tidak ada batas antar tingkatan dari 2 ke 3 apa pembedanya apa? Belum jelas. Jarak antar levelnya belum jelas. Ordinal. Nah, contohnya misalnya ini, juara 1, juara 2, juara 3. Good, better, best. Nah, itu ordinal scale. Ya. Jadi jarak atau interval antar tingkatannya belum strict, ya, belum terlalu jelas. Yang berikutnya adalah skala interval, adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya skala pada termometer, skala pada jam, skala pada tanggal, itu skala interval. Ya. Nah, ini skala di kuesioner itu interval, ya, skala interval. Ada titik nol, ada sudah ada titik nolnya. Jadi nilai nolnya belum mutlak, ya. Jadi meskipun sudah, jadi kalau di kuesioner misalnya kita bikin 1 sampai 10 misalnya, ya. 1 itu sangat rendah, 10 itu sangat tinggi gitu. Nah, kemudian kita bisa mengasumsi mana titik tengahnya, mana titik nolnya gitu. Ya. Tapi sudah jelas intervalnya antar peringkatnya sudah semakin jelas. Yang terakhir adalah skala rasio, adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol, berat badan, jumlah pendapatan, hasil penjualan, dan seterusnya. Itu adalah skala rasio. Skala inilah yang paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian dengan menggunakan data-data sekunder yang yang menggunakan alat-alat statistik parametrik, menggunakan regresi misalnya, itu mensyaratkan datanya adalah skala rasio. Nah, ini kalau diringkas tentang skala, nominal itu kategori, ordinal itu kategori dan peringkat, interval itu kategori, peringkat dan jarak, rasio itu kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan. Ini dari ringkasan dari bukunya sekarang. Ya. Baik, demikian materi tentang skala. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia.